Sekarang ada Pak Dr. Haji Suprapto S. Astro nih yang sudah siap untuk memaparkan kelompok 5 ya terkait dengan bagaimana menerapkan manajemen usaha kecil. Nah, waktunya silakan Pak Dokter, dan Pak Dokter ini juga koordinator kelompok kita ini Bapak Ibu sekalian, sehingga Pak Dokter Suprapto cukup banyak berperan dalam acara siang hari ini, sehingga pastinya akan ya menjadi acara kita lancar, dan nanti untuk keberlanjutan acara ini juga akan semakin bermanfaat bagi kita semua. Nah, kepada Pak Dr. Suprapto, saya persilahkan, waktunya 5 menit dari sekarang. Monggo. Halo Pak Prapto. Si mute ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Daru. Pak dari materi saya lebih banyak kepada keberlanjutan ini Bu Dokter. Jadi judulnya adalah tip menerapkan manajemen usaha untuk bisnis kecil gitu ya. Pak Warso, lanjut Pak. Pak Warso mana? Baik, langsung terus saja Pak Warso ya, ini supaya menghemat waktu. Bukan yang nanti kalau setelah itu gitu. Baik, yang melatar belakangi begini, bahwa mengelola usaha ya, itu memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Seorang pengusaha itu harus memastikan bahwa roda usaha ya, itu dapat berjalan dengan baik untuk mencapai target yang telah dibuat. Untuk itu maka perlu manajemen usaha, kurang lebih begitu. Lanjut Pak Warso. Nah, apa itu manajemen usaha gitu ya? Adalah suatu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan oleh perusahaan itu tercapai. Jadi manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk suatu bisnis besar saja, gitu ya, tapi semua lini usaha termasuk usaha kecil itu wajib menerapkan, gitu ya, supaya keberlanjutan hidup perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut, Mas Marso. Baik, jadi tujuan manajemen usaha itu sendiri sebenarnya adalah mengumpulkan orang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi kalau kita mengacu kepada teori, itu ada POAC, mulai dari perencanaan, organizing, tweeting, hingga kepada pengawasan atau controlling. Lanjut, Pak Warso. Nah, jadi tipsnya gitu ya, supaya kita bisa mengelola manajemen usaha dengan baik, ya. Pertama adalah satu, menerapkan strategi pasar dan pemasaran. Jadi jangan ada istilah ya bagi perusahaan itu idealism above consumer. Maksudnya adalah hanya fokus kepada produk namun kurang memperhatikan konsumen ya. Jadi justru kebalikan kalau saat ini, justru memperhatikan pasarnya dulu, konsumennya dulu, baru kita menciptakan produk. Ya, saya pikir itu intinya. Misalnya dengan memperhatikan strategi STP, ada segmentasi, target, posisi produk kita itu di mana, aspek marketing mix yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian sekarang itu yang sangat perlu dipertimbangkan itu adalah menerapkan marketing tools. Misalnya memanfaatkan medsos, kemudian ada GoFood, GrabFood, dan sejenisnya. Nah, itu perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi strategi pasar dan pemasaran. Lanjut, Mas Marso. Yang kedua, nah ini harus siap untuk bekerja keras dan disiplin. Jadi jika Anda bersedia untuk menjadi, jika tidak bersedia untuk bekerja keras, tidak bersedia lembur, tidak disiplin, atau tidak mempunyai sikap yang baik lainnya, maka sebaiknya Anda tidak usah menjadi pengusaha. Ya, jadi memang pengusaha itu perlu effort yang lebih sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau ingin santai menjadi pengusaha itu sebenarnya salah besar ya, justru sebaliknya. Kemudian yang ketiga, jual kelebihan dan kualitas. Artinya untuk
memulai usaha itu memang produk yang kita hasilkan itu harus lebih baik, harus beda gitu ya, dan harus berkualitas. Lanjut, Mas Warso. Yang keempat, ya, tips mengelola manajemen usaha adalah rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Karyawan adalah aset, dia. Oleh karena itu, dalam merekrut itu harus mencari karyawan yang bisa diajak kerjasama dan mudah diberi pengarahan, gitu ya, supaya perkembangan usaha bisa lebih cepat berkembangnya. Yang kelima adalah perlakukan vendor dengan baik. Maksudnya adalah vendor itu adalah supplier, ya, perlakukan dengan baik, ya, sehingga nanti kepastian bahan baku, kepastian pengiriman, mungkin di sana nanti ada diskon, ada gratis pengiriman dan lain-lain, itu akan bisa kita peroleh dengan ada peluang kita memperolehnya, gitu ya, saya pikir. Kemudian berlanjut, Mas Warso. Keenam, ya, menggunakan teknologi. Jadi teknologi selalu berkembang, ya, teknologi baru. Kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Timernya udah bunyi, Pak Dokter, mohon izin dipercepat. Ya, ini sudah nih 7 terakhir ini menggunakan software akuntansi, gitu ya. Ini terkait dengan penghandlean pekerjaan administratif. Lanjut, Pak Warso. Nah, ini penutup, ya, dengan 7 tips tersebut mudah-mudahan dapat membantu dalam mengelola manajemen usaha secara baik dan benar. Semoga dapat menjadi pemicu rangkaian sukses dan usaha dapat terus berkembang dengan baik. Salam sehat, salam sukses. Lanjut, Pak Warso. Ya, salam UMKM. Terima kasih. Demikian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian saya kembalikan kepada Bu Dr. Daru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Suprapto atas paparannya yang sangat menarik. Yang tadi saya garis bawahi adalah kalau usaha sendiri itu bukan atas bersantai-santai. Mau kerja pada orang, mau jadi karyawan kantoran, mau usaha sendiri, mau apapun, itu istilahnya no pain no gain, ya. Kalau mau dapat gain yang banyak ya kerja keras itu ya Pak Prapto ya, begitu ya kira-kira ya. Nah, artinya bahwa bagaimana kita memanage usaha kita secara efektif dan efisien sehingga juga berkelanjutan, juga berkah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, melengkapi paparan para presenter sebelumnya terkait dengan hal value chain, terkait dengan memanage yang baik,